Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hidup lapang dengan berbagi. Dengan tujuan pembelajaran, satu, kalian dapat mendeskripsikan definisi zakat fitrah dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan tujuan zakat fitrah secara tepat. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan dalil atau dasar hukum dari zakat fitrah. Dan yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi orang yang berhak menerima zakat fitrah dengan benar. Dan yang kelima, kalian mampu menjelaskan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Peta konsep pembelajaran pada kali ini, yaitu kita akan membahas tentang zakat fitrah. Yang pertama, pengertian, kemudian landasan, kemudian waktu, selanjutnya mustahik, dan yang terakhir adalah tujuan. Kita masuk pada bab pengertian zakat. Secara etimologi ataupun bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, ataupun berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat berarti adalah harta milik seseorang atau badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat, zakat fitrah, zakat mal. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah zakat fitrah. Fitrah artinya pembawaan sejak lahir. Secara istilah adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat, guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim atau fardu ain, yaitu kewajiban setiap individu, berupa makanan pokok sebesar 1 sok atau sekitar 2,5 kg. Selanjutnya, syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam, kemudian masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan, dan yang terakhir mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Landasan zakat ini terdapat pada Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam hadis juga terdapat keterangan hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok atau kira-kira 2,5 kg kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Selanjutnya, waktu-waktu zakat fitrah. Pertama, waktu-waktu zakat fitrah adalah pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Yang kedua pada akhir bulan Ramadan, dan yang ketiga pada akhir sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir, tidak punya penghasilan sama sekali. Kemudian miskin, punya penghasilan tapi tidak cukup. Kemudian amil, petugas pengumpul zakat atau pendistribusi zakat.
Selanjutnya mu'alaf, diharapkan ataupun orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya budak, menebus diri untuk merdeka. Kemudian gharim, berhutang, dan hutangnya ini adalah untuk penyambung hidup. Selanjutnya sabilillah adalah orang yang membela agama Islam dengan cara perang fisik. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal. Terakhir, tujuan zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah, tujuan utamanya adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa orang yang melakukan zakat dari dosa dan sifat buruk seperti pikir. Mensucikan maksudnya adalah jiwa yang tadinya kotor karena sifat pikir menjadi bersih. Membersihkan artinya adalah harta menjadi bersih dari hal-hal yang tidak baik atau tidak berkah. Mengembangkan artinya adalah harta tersebut berkembang bukan hanya secara materi, tetapi juga dalam bentuk keberkahan umur, keluarga, dan menjauhkan dari musibah. Kesimpulan, zakat fitrah harus ditunaikan muslim manapun yang masih hidup hingga setelah subuh pada 1 Syawal dan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Zakat ini diwajibkan sebagai sarana untuk membersihkan diri dari berbagai hal sia-sia yang telah dilakukan. Di sisi lain, melaksanakan zakat fitrah turut memperhatikan aspek sosial. Kaum fakir miskin yang menjadi penerima zakat fitrah akan tercukupi kebutuhan makanannya saat hari raya Idul Fitri. Semua umat Islam akan merasakan kegembiraan. Di sisi lain, takaran zakat fitrah tidak memberatkan. Satu orang hanya dikenakan zakat sebesar 1 sok atau sekira 2,5 kg makanan pokok. Pengeluarannya pun hanya setahun sekali yang bisa dibayarkan sepanjang Ramadan hingga maksimal 1 Syawal sebelum berganti ke hari selanjutnya. Jangan lupa bayar zakat fitrah anak-anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.